Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 8? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Apa saja organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan? Dapat kalian lihat organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan ada rongga hidung, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bagian yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung organ pertama yang dilewati oleh udara, di mana udara pernapasan itu masuk melalui hidung gitu ya. Di dalam hidung itu udaranya mengalami proses penyaringan, penyesuaian suhu, dan kelembapan. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung, itu digunakan untuk menyaring debu dan kotoran. Selain itu, di dalam rongga hidung juga ada kelenjar mukus yang menghasilkan lendir. Lendir ini digunakan untuk menangkap debu. Udara yang masuk kemudian dilembabkan dan dihangatkan oleh kapiler darah yang ada di dalam rongga hidung. Selanjutnya adalah bagian faring. Faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain yaitu trakea. Faring kemudian dibedakan menjadi 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Organ selanjutnya adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan ini terdiri dari laring, trakea, dan bronkus. Pada bagian ujung itu terdapat katup yang disebut sebagai katup epiglotis. Katup ini berfungsi untuk mencegah terjadinya tersedak. Jadi katup epiglotis ini merupakan pintu penghubung antara laring dan kerongkongan gitu ya. Jadi pada saat kita bersuara itu udara akan masuk ke laring sehingga menggetarkan pita suara. Sedangkan saat kita makan, makanannya akan masuk ke kerongkongan. Nah, di antara laring dan kerongkongan tadi ada katupnya, ada pintu epiglotis ini. Nah, pada saat kita makan bersamaan sambil bicara kayak gitu, otomatis kan udaranya juga mau masuk, makanannya juga mau masuk. Nah, epiglotisnya bingung seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu epiglotis menutup saluran makanan sehingga makanannya masuk ke saluran pernapasan. Nah, pada saat masuk ke saluran pernapasan ini sel-sel yang ada di dalam trakea atau tenggorokan itu mengenali ini bukan gas gitu. Maka dia berkontraksi berusaha untuk mengeluarkan makanan dari tenggorokannya. Bagian kedua yaitu adalah trakea, itu tersusun dari tulang rawan yang berbentuk huruf C gitu ya. Itu yang putih-putih itu adalah tulang rawannya. Jadi yang menjaga atau melindungi saluran pernafasan. Nah, lalu di bawah trakea ada bronkus yang merupakan saluran bercabang yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Nah, bronkus ini kayak pertigaan, ada bronkus kanan dan bronkus kiri yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Organ selanjutnya yaitu paru-paru gitu ya. Nah, di dalam paru-paru itu ada cabang bronkus yang disebut sebagai bronkeolus, kemudian bercabang lagi ke dalam alveolus gitu ya. Nah, paru-paru itu berperan penting dalam sistem pernafasan untuk menampung udara beroksigen yang dihirup dari hidung dan mengalirkan oksigen ke seluruh pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Gitu ya. Paru-paru itu dibagi menjadi 2 bagian yaitu lobus kanan dan lobus kiri, di mana lobus kanan itu lebih besar daripada lobus kiri. Nah, paru-paru itu dibungkus oleh lapisan pelindung yang disebut sebagai pleura. Di dalam paru-paru tadi ada bagian yang disebut sebagai alveolus. Alveolus inilah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui proses difusi. Nah, kita ingat lagi difusi kemarin ada di materi di tekanan. Mekanisme pernapasan manusia.
Mekanisme pernapasan manusia ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara atau biasa disebut sebagai menghirup udara. Sedangkan ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara atau menghembuskan udara. Inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk kemudian disebut sebagai pernapasan dada. Lalu, pernapasan yang melibatkan otot diafragma kemudian disebut sebagai pernapasan perut. Proses inspirasi pernapasan dada dimulai saat otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Hal ini mengakibatkan volume rongga dada menjadi besar. Nah, hal ini berpengaruh pada tekanan udara di dalam rongga dada sehingga menjadi kecil. Nah, tekanan udara yang kecil ini mengakibatkan udara dari luar yang tekanannya besar masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu disebut sebagai inspirasi pernapasan dada. Nah, sebaliknya pada saat otot antar tulang rusuk berrelaksasi, gitu ya, jadi tulang rusuknya turun sehingga volume dalam paru-paru itu kecil, tekanannya menjadi besar. Nah, karena tekanan udara jadi besar, udara keluar dari dalam paru-paru ke atmosfer. Hampir sama dengan pernapasan perut, pada saat inspirasi pernapasan perut, otot diafragmanya kontraksi sehingga bentuknya menjadi mendatar. Nah, hal ini mengakibatkan rongga dada dan paru-parunya itu membesar. Pada saat rongga dada dan paru-paru membesar, tekanannya jadi kecil, maka udara masuk. Kemudian, otot diafragma akan berelaksasi sehingga bentuknya menjadi melengkung, mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Volumenya otomatis kecil sehingga tekanannya membesar. Nah, tekanan udara yang besar ini kemudian mengakibatkan udara keluar dari paru-paru ke atmosfer. Pernapasan dada maupun pernapasan perut dapat terjadi bersamaan. Akan tetapi, untuk pada saat siang hari, pada saat kita terjaga, biasanya kita sering melakukan pernapasan dada. Sedangkan pada saat kita tidur atau dalam keadaan tidak sadar, kita sering melakukan pernapasan perut. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, nama kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.